Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa saja yang termasuk dalam kesunatan berwudu? Mohon diperjelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa saja kesunahan di dalam wudu? Banyak, Bu, kesunahan di dalam wudu. Saya mau mengambil keterangan ini dari kitab Fathul Qorib ya, karena kebetulan sekarang kita lagi ngaji kitab Fathul Qorib. Di dalam Fathul Qorib sih di sini dikatakan wasunanuhu ail wudu'i asyratu asya'a. Kesunahan wudu itu ada 10 perkara gitu. Walaupun di dalam kitab lain ada yang melebihi dari 10. Yang pertama awalahu wa aqalluha bismillah. Yang pertama kesunahan wudu adalah sebelum kita melakukan wudu disunahkan kita membaca bismillah ya. Setiap melakukan ibadah amal apapun itu yang pertama adalah bismillah, dengan hati kita ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa akmaluha, dan kesempurnaan di dalam baca bismillah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah yang sempurna. Jika bismillah yang sedikit wa aqalluha, dan bismillah yang sedikit itu ya udah bismillah. Bismillah yang sedikit seperti itu. Kalau sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Kita mengucapkan bismillahnya itu sebelum kita mencuci tangan kita. Seperti itu ya. Jadi jangan mencuci tangan dulu, sebelum mencuci tangan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakat tasmiyata awalahu. Bagaimana kalau misalkan kita itu meninggalkan bismillah ketika awal kita mau melakukan wudu, misalkan karena kita lupa tidak membaca bismillah. Bagaimana jika kita lupa membaca bismillah? Maka di sini dikatakan boleh kita membaca bismillahnya di pertengahan wudu. Misalkan ketika kita sedang berkumur gitu, kok lupa ya? Kok saya udah ujung-ujung udah berkumur, tadi saya nggak baca bismillah. Udah, ibu ingatnya waktu ketika berkumur, udah baca bismillahnya ketika ibu berkumur. Jadi itu juga sudah bisa mencapai kesunahan di dalam kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ini mah lupa sampai saya beres wudu, misalkan udah kita beres mencuci kaki, bahkan kita udah berdoa, lupa tadi saya nggak membaca bismillah. Nah bagaimana itu? Ya udah Bu, itu udah selesai wudunya gitu. Karena lupa ya udah nggak apa-apa. Jadi tidak perlu membaca bismillah. Jadi kalau misalkan boleh membaca bismillah di awal ataupun ibu lupa ketika di pertengahan wudu, seperti itu. Kemudian apalagi ya? Setelah itu wa ghuslul kafaini, disunatkan setelah kita membaca basmalah, disunatkan wa ghuslul kafaini, disunatkan kita membasuh telapak tangan kita. Telapak tangan berarti dari ujung jari sampai sini ya Bu ya. Nah, sampai sini. Disunahkan membasuh telapak tangan kita sambil kita lihat, mungkin bisa ada di kuku-kuku yang panjang yang ada kotoran-kotoran, ataupun bagi pelajar yang nulis ada tinta, ada titik, apapun yang nempel dibersihkan dulu seperti itu ya. Dibersihkan dulu agar tidak merepotkan kita ketika kita nanti mau melaksanakan wudhu seperti itu. Berapa kali kita membasuhnya? Sama Bu, seperti wudhu disunahkan membasuhnya itu adalah 3 kali ya, membasuh 3 kali. Setelah itu apalagi? Setelah itu di sini dikatakan wa yagsiluhuma salasan. Di sini dikatakan membasuhnya salasan 3 kali. Begitu. Kemudian setelah itu wal madmadatu ba'da ghuslil kafaini. Setelah itu berkumur-kumur. Madmadah yaitu artinya madmadah itu berkumur-kumur. Berarti disunahkan berkumur-kumur itu setelah apa? Setelah kita membasuh telapak tangan kita, disunahkan kita berkumur-kumur. Ba'da ghuslil kafaini wa yahsulu aslu sunnati, dan kesunahan berkumur itu biidkhalil ma'i, sudah bisa diperoleh ketika memasukkan air alfami ke dalam mulut kita. Di sini dikatakan sawaun adarahu, baik diputar-putar, kemudian
Di sini dikatakan fihi wa mahabbahu amla fa in arada al akmala mahahu. Jadi gini, disunatkan kita itu untuk madmadah. Madmadah itu adalah untuk berkumur. Bagaimana caranya berkumur? Caranya berkumur, air kita masukkan, kemudian kita muncul orang Sunda maka kemu gitu Bu. Jadi dikiuk-kiuk Bu, gitu, diputar-putar airnya di dalam mulut gitu. Sehingga ada sisa-sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi ataupun gusi karena airnya memutar sehingga bisa terbuang seperti itu. Apakah boleh airnya kita minum? Kalau ibu nggak merasa jijik ya boleh-boleh aja, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk yang sempurnanya di sini dikatakan fa'il arodal akmala mahahu gitu, majahu. Jadi kalau sempurnanya mah air nate dibuang, tidak ditelan begitu. Setelah kita berkumur disunatkan apalagi? Wal istinsyaku ba'dal madmadah, disunatkan menghirup air atau memasukkan air ke dalam hidung kita. Wa yasulu aslu sunnati, dan kesunahan istinsyak itu bisa dihasilkan biidkhalil ma'i fil anfi, memasukkan air ke dalam hidung. Sawaun jadabahu binafasihi ila khayashimihi gitu, begitu ya. Wa nasarahu amla fa in aradal akmala nasarahu. Jadi disunahkan itu memasukkan air ke dalam hidung, bukan begini Bu, ibu ambil air digini-gini digini, jadi ngantalkan itu mah ngantalkan cai ke hidung atau Bu, bukan gini digini-gini. Neng sadada kalau dihirup mah disok deng cenah gini. Justru itu Bu, yang baiknya seperti itu. Jadi yang sunahnya itu kita ambil air, kita menghirup. Nah, diisep gitu Bu, air nate karena diisep kan masuk tuh ke dalam sehingga sampai ke rongga hidung. Nah, jadi yang disunahkan itu airnya masuk sampai ke rongga hidung, bukan ibu ambil air di gini-gini. Kalau gitu-gitu nggak mencapai kesunahan. Kan bahasa juga menghirup air ke dalam hidung begini, gitu ya. Masuklah ke rongga hidung. Nah, suka gini-gini teginya. Aduh, kalau subuh yang ngantuk langsung cenghar, suka gitu kan ya. Nah, memang itu kesunahannya seperti itu. Dan juga di sini dikatakan wal jamu bainal madmadati wal istinsyak. Kalau kita mengumpulkan antara berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, masalan seumpamanya gitu ya, maka di sini dikatakan afdalu minal fasli bainahuma, maka itu lebih utama. Jadi yang utamanya begini Bu, ibu teh mengambil air, tapi mengambil airnya jangan sacanggem ya Bu ya, ada kurang. Mengambil air yang misalkan dari 2 canggeman tangan ini gitu. Sunat utamanya, bukan sunatnya, utamanya seperti begini. Ibu ambil air, terus kemudian ada air yang masuk ke dalam mulut dan ada air yang ibu hirup ke dalam hidung. Gini, masuk air. Nah, itu Bu sunat apa? Gini, masuk. Tapi kalau saya sendiri susah ya Tante Bu. Nggak tahu kalau ibu sama ibu-ibu dicoba nanti di rumah. Kalau saya sendiri kalau ngajaran gitu teh asa susah ya. Jadi kalau misalkan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung teh saya mah suka satu-satu, kumur-kumur dulu, udah kumur-kumur lalu memasukkan air ke dalam hidung saya gitu. Karena kalau mau dikumpulkan nggak tahu, saya merasa kesulitan aja gitu. Tetapi kalau misalkan menurut kesempurnaan, keutamaan maksudnya, menurut keutamaan itu lebih utama mengumpulkan, mengambil air untuk berkumur-kumur dan untuk menghirup air ke dalam hidung kita seperti itu. Tapi kalau kesulitan seperti saya gitu, nggak apa-apa, kumur-kumur dulu lalu menghirup air, nggak apa-apa. Ya, apakah yang menghirup air disunahkan untuk dibuang atau dihisap gitu? Nanti juga air akan mengalir dengan kembali lagi ke bawah dengan sendirinya. Dan memang bagusnya itu air mengalir lagi, artinya keluar lagi dengan sendirinya. Paham ya Bu ya? Terus apalagi? Wa masu jami'ir ra'si, disunahkan kita mengusap seluruh bagian kepala. Disunahkan baik laki-laki ataupun perempuan, disunahkan karena kan kalau misalkan mengusap ke kulit kepala itu kan hukumnya wajib.
Itu maksud artinya termasuk ke dalam fardu wudu yang keempat. Bahasanya bukan rambut Bu, tetapi kulit kepala, sehingga wajibnya itu basah kulit kepala kita. Kepala itu luas Bu, bukan di depan saja. Di sini boleh. Di sini boleh karena punya golep tuh, saya tuh lebar gitu ya. Boleh di sini boleh. Di sini juga boleh. Cuman nggak biasa juga ya Bu ya. Udah biasanya di depan, udahlah jangan aneh-aneh, di depan aja. Nah, yang menjadikan sunnahnya itu apa? Yang menjadikan sunnah lebih banyak air yang terkena ke rambut, maka itu akan lebih baik. Artinya disunnahkan ketika kita mengusap kulit kepala itu banyak. Jadi disunnahkan mengambil. Dan begini Bu, harus diingat, di dalam mengusap kulit kepala bahasanya itu mashu Bu, bukan goslu. Jadi artinya kita tidak boleh membawa air ketika kita mengusap kulit kepala. Justru itu hukumnya makruh. Kalau ketika kita mencuci muka kan kita mengambil air Bu, harus mengambil air. Dan kalau tidak mengambil air itu bahasanya nanti mashu, bukan goslu. Mengambil air kan ketika kita mencuci muka, sehingga air mengalir. Nah, tetapi ketika kita mengusap kulit kepala, kita mengambil air yang baru, tetapi airnya jangan ada sampai segini gitu Bu ya, ditaplokin ke gini. Enggak, itu justru itu hukumnya apa? Makruh, karena bahasanya juga mashu, bukan goslu. Nah, artinya kita disunatkan ketika tangan kita basah dengan air yang baru, disunatkan ke belakang. Jadi nanti lebih basah, rambut lebih banyak. Kalau laki-laki mah mudah ya, set gitu ke depan. Kalau perempuan rambutnya panjang, ya sekamampunya aja lah gitu ya. Itu udah. Artinya lebih banyak yang terkena oleh air lah, seperti itu. Bagaimana kalau misalkan kita wudunya itu di tempat umum? Misalkan ketika kita berwudu, seorang perempuan berwudu, yang mana wudu tempat wudunya itu misalkan tidak terpisah antara laki-laki dan juga perempuan. Maka kalau seperti itu tidak apa-apa di atas kerudung juga. Di sini dikatakan di atas penutupnya juga. Tidak apa-apa. Walau lam yurad naz'a ma'ala rasihi min imamatin wa nahwiha kamala bil mashi 'alaiha. Di sini dikatakan begitu. Misalkan kalau laki-laki ke surbannya, ataupun kalau perempuan berarti ke kerudungnya, maka ketika basah ini sedikit, yakin kulit kepala basah, sisanya kita di atas kerudung. Kata ibu-ibu terlebar atau nanti kerudungnya basah. Ya udah, terserah ibu-ibu aja lah. Itu hukumnya apa? Sunnah. Ya mah misalkan kalau pengen mencapai kesunahan, berwudu kita di tempat umum gitu. Ada keterangannya di dalam Fathul Qorib seperti itu. Kemudian disunatkan kita berwudu wa masu jami'il udhunaini, disunatkan kita mencuci kedua telinga kita, wa khirihima wa batihima bima'in jadidin, luarnya ataupun dalamnya dengan air yang baru. Kok ada bahasa dengan air yang baru? Iya, karena aigoiri balalir roksi. Artinya kan waktu tadi kita mencuci muka di dalam fardu wudu yang kedua kita mencuci muka, kan telinga itu suka udah sampai basah ya. Telinga teh kan memang di dalam usulul fikih memang kewajibannya itu sampai apa ini teh? Apa ini teh? Mun orang Sunda mah pepentil. Pepentil telinga, kalau Indonesia nanti apa? Nah, kalau di dalam usulul fikih kan harus dilebihi ya untuk mencapai kesempurnaan itu, sehingga sampai basahlah telinga kita. Nah, jadi kita berpikir mungkin nggak perlu mencuci telinga lagi karena tadi juga kan ketika kita mencuci muka sudah basah nih telinganya. Oh bukan Bu, jadi ini disunatkan yang baru mencuci telinga kembali. Dan di dalam mencuci telinga, ibu-ibu juga udah biasa ya, dari kecil udah diajarin sama ibu kita teh suka membiasakan mencuci telinga. Cuman terkadang saya suka melihat mencuci telinga, ini mah anak kecil gak tahu ibu-ibu mah ya, suka melihat mencuci telinga teh gini Bu, ambil air jadi itu dicoel Bu, sanes dicoel ya bunya. Dina mencuci telinga teh sanes dikieu kayak hukul tungtung nah hukul sanes. Tetapi di sini dikatakan batiniha wa bakhiriha, disunahkan itu adalah, dan disunahkan ketika kita mencuci telinga itu ma'an, berbarengan. Jadi enggak satu-satu, misalkan kanan dulu, udah kanan kemudian kiri, enggak. Jadi disunahkannya itu berbarengan. Artinya ya kita mengambil air yang baru dengan kedua tangan,
berbarengan. Jadi dimasukkan jari kita ke ini nih dohir telinga kita, dimasukkan begitu ya. Seperti. Jadi bukan gini Bu. Dicowel namanya, rasanya segitu. Kemudian apalagi wa takhlili lihyatil kasati. Juga menyampaikan air melalui celah-celah jenggotnya lelaki yang tebal. Juga sunnah bagi laki-laki yang mempunyai jenggot, kumis ataupun godeg yang tebal, maka disunnahkan untuk menyuai-nyuai, memakai tangannya. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian apalagi? Di sini saya tidak baca keterangan semuanya ya, karena agak cukup panjang juga. Disunnahkan kita itu mendahulukan wa taqdimul yumna, disunnahkan mendahulukan yang kanan min yadaihi wa rijlaihi alal yusra minhuma, disunnahkan ketika berwudu mendahulukan mencuci tangan yang kanan lalu yang kiri, mencuci kaki yang kanan lalu yang kiri. Di sini bahasanya min yadaihi wa rijlaihi. Kok nggak ada mencuci muka? Mencuci muka tidak disunnahkan, bagian kanan dulu lalu kiri dulu. Udah susah tuh Bu, kalau kanan dulu sepotong udah susah ya. Jadi kalau bahasa di mencuci muka mah dari atas sampai ke bawah begitu. Kemudian disunnahkan di sini mengulang 3 kali ulangan. Wa idza salasa fal i'tibaru li akhirih ghuslatin. Jadi di sini disunnahkan di dalam berwudu itu 3 kali basuhan, 3 kali basuhan, 3 kali basuhan. Berarti yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunat, yang ketiga hukumnya sunat. Jika yang pertama itu sempurna, berarti yang kedua itu hukumnya sunnah. Nah, untuk melebihi pahala ya Bu, bagi yang udah mengerti, dan kalau Ibu juga enggak bingung ini mah. Nah, jadi ketika kita misalkan begini Bu, ketika kita mencuci muka, jadi ketika wudhu teh orang teh mau ngalamun kamana meni Bu, kalau yang udah punya banyak ilmu mah artinya kita akan selalu berkonsentrasi dengan apa ilmu yang sudah kita punya. Ya misalkan kan gini, kita tuh udah dengar sekarang dari pengajian bahwa sebelum wudhu disunahkan kita membaca bismillah. Berarti sebelum Ibu melaksanakan wudhu, Ibu tuh udah konsentrasi. Oh iya ya, kita tuh mau wudhu. Apa dulu kalau sebelum wudhu teh? Bismillah dulu, cuci tangan dulu, kumur-kumur dulu. Berarti Ibu udah konsentrasi, ya kan? Nah, kemudian Ibu ketika mencuci muka, yang pertama itu hukumnya adalah wajib. Ya Bu ya, hukumnya wajib. Kemudian kita ambil lagi gayung mencuci muka yang kedua. Jika hati feeling Ibu berkata bahwa ketika mencuci muka yang pertama, kok perasaan sebelah sini belum teraliri air. Nah, hati Ibu berkata perasaan ini sebelah ini masih kering, belum terkena air. Maka gayung Ibu mengambil pencucian yang kedua, maka itu hukumnya masih wajib. Ya Bu ya, sekali lagi, jika ketika Ibu mencuci yang pertama hati kita merasa kok ada yang belum sempurna ketika saya mencuci muka, ada yang belum teraliri, maka ketika Ibu mengambil air yang kedua kali, maka ini hukumnya masih apa Bu? Hukumnya masih wajib begitu. Jadi bisa yang kedua dikatakan sunnah jika yang pertama hati Ibu sudah merasa yakin bahwa sudah sempurnalah seluruh bagian muka yang sudah saya basuh. Begitupun yang kepala, yang tangan, dan terakhir sampai yang kaki seperti itu. Nah, Ibu teh berkata bahwa ini hukumnya wajib karena saya sudah merasa yakin bahwa udah sempurna. Kemudian ketika saya mengambil air lagi yang kedua, kita berkata bahwa ini adalah hukumnya sunnah. Kita mengambil lagi air yang ketiga, kita berkata di dalam hati bahwa ini hukumnya sunnah. Maka ketika hati Ibu berkata seperti itu, Ibu melebihi pahalanya daripada orang yang tidak berpikir nggak tahu ini wajib, nggak tahu ini sunnah seperti ini. Nah, karena sekarang Ibu udah tahu,
amalkan seperti itu ya Bu ya. Jadi wudhu orang teh mau ngalamun gitu. Sedikitnya ada konsentrasi mengingat ilmu-ilmu yang sudah kita dapat seperti itu. Apalagi ya Bu ya, kalau di dalam Fathul Qorib udah Bu sampai begini pembahasannya, ada asyaratul khisalin, ada 10 sampai itu udah. Tetapi saya pernah baca di dalam kitab Bidayah, disunahkan juga setelah mencuci kulit kepala, disunahkan kita mencuci ini Bu, membasuh ini, membasuh leher bagian belakang gitu ya. Disunahkan kita membasuh leher bagian belakang 3 kali. Enak dingin, disunahkan seperti itu. Dan juga di dalam kitab Bidayah disunahkan ketika kita berwudu, sunnah bukan wajib, tetapi ini sangat keutamaan yang luar biasa. Mungkin ibu juga sering dengar ya, waktu kecil kalau setiap orang yang berwudu maka air yang mengalir nateh berubah menjadi malaikat. Ibu sering dengar ya, kan seperti itu. Nah, memang Bu ada di dalam keterangannya, itu ada di dalam kitab Bidayah. Tetapi Bu, tidak semua orang yang wudu airnya akan berubah menjadi malaikat. Tidak semua yang wudu. Artinya apa? Artinya yang pertama wudunya harus yang suci lagi menyucikan. Artinya bagi orang yang mengetahui bab toharoh. Begitu. Kedua, bagi wudu orang yang sempurna. Artinya orang tersebut mengetahui akan fardu-fardu wudunya sesuai dengan ketentuannya. Yang ketiga, air wudu tersebut bisa berubah menjadi malaikat. Kata ulama yang mengarang kitab Bidayah dikatakan, jika di dalam wudu hatinya ingat kepada Allah, pertama wudu sampai akhir wudu hatinya ingat kepada Allah, maka akan berubahlah air-air tersebut menjadi pirang-pirang malaikat anu seueur anu ngaduakeun eta si jalmi nu wudu, berubah malaikat menjadi istighfar, dan istighfar itu oleh Allah diangkat ke langit, ke arasy, yang mendoakan kita terus-terusan, tidak selesai-selesai sampai yaumul kiamah. Tetapi bagi yang gimana wudunya? Bagi wudunya yang tahu ilmunya. Dan yang kedua yang lebih sulit dari itu, ketika wudu hatinya ingat kepada Allah. Sulit Bu, wudu berapa menit Bu? 2 menit tuh, 2 menit hese Bu, hati ingat ka Gusti Allah teh. Karena itu ulama yang mengarang kitab Bidayah membantu kepada kita agar hati kita ingat kepada Allah. Ulama itu membantu dengan apa? Dengan doa-doa. Sehingga ketika kita wudu ada beberapa doa yang kita baca, berarti otomatis hati kita kan ingat kepada Allah. Misalkan contoh, Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan ya. Kemudian kita mencuci tangan, berdoa. Kemudian kita berkumur-kumur, berdoa. Memasukkan air ke dalam hidung, Allahumma arihni raihatal jannah wa a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari, misalkan seperti itu. Lisan berkata, walaupun gak perlu keras juga, hati juga berkata, gitu kan? Misalkan ketika kita mencuci tangan, maka kita berkata, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Hati kita berkata, ya Allah, semoga nanti di akhirat saya mengambil buku amal teh menggunakan tangan kanan. Cek ibu-ibu teh da saya masuk saha tuneng mending geus sepuh kieu kudu ngapalkeun ku bahasa Arab. Nggak apa-apa kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Sunda we, pakai bahasa kebiasaan ibu gitu. Cek Sunda teh, cek hate teh, ya Allah mugi nganyaangkeun kana wajah abdi sapertos wajah-wajah nu parantos dicaangkeun ku Gusti Allah. Ku Sunda we denu hate gitu. Ngumbah panangan, ya Allah mugi nyendak buku amal teh ku katuhu pas kenca teh ulah ku kenca atanapi satu kangen tonggong abdi. Hati kita yang berkata seperti itu, maka berarti hati kita ingat kepada Allah. Ibu teh udah tua, artinya bukan udah anak TK lagi. Waktu anak TK makan cukup diajarkan niat abdi wudu, ngilangkeun hadas alit pardu karena Allah. Kieu tata cara urang teh atuh wudu naik kelas Bu. Sekarang ibu umur udah berapa tahun, masa wudunya kita samakan seperti anak TK dulu gitu ya. Jadi entong nyebut alasan hoream
ngapalkeun. Lamun hoream ngapalkeun, ibu moal naik kelas. Walaupun sudah tua, belajar aja sedikit kata dan dilakukan, maka ibu akan mendapat keunggulan yang lebih daripada yang lain. Begitu ya Bu ya. Jadi lebar. Kumaha hese keneh teu nanaon atuh. Asal inget we hatena ka Gusti Allah, teu apal doana cukup we. Keur cuci muka bismillahirrahmanirrahim. Atanapi asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keur cuci tangan apalagi syahadat, baca we deui syahadat. Tidak apa-apa. Yang penting hatinya ingat kepada Allah. Seperti itu ya Bu ya. Cukup panjang ini pembahasan kesunahan di dalam wudu. Ibu bertanya berarti ibu harus dilaksanakan. Wallahu alam. Keterangan ini saya ambil di dalam kitab Fathul Qarib dan juga ada di dalam kitab Bidayah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.